Perkenalkan, saya Amelia Nafisa, NPM 1922070005. Nah, saya akan melanjutkan kala 3 persalinan. Nah, di sini saya tadi sudah mencuci tangan, memakai APD, memakai sarung tangan, dan setelah itu kita akan menilai sepintas pada bayi. Baik, kita nilai sepintas pada tonus ototnya. Pada tonus otot, apakah bayi bergerak dengan baik, dengan aktif atau tidak? Baik, di sini bayinya bergerak dengan aktif ya, juga menangis. Setelah itu kita keringkan tubuh bayi menggunakan handuk, mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lain, kecuali kedua tangan tanpa menghilangkan vernix. Lalu kita ganti handuk basah ini menggunakan handuk yang kering. Masih kita letakkan di perut bagian bawah ibu. Setelah itu kita cek, memeriksa kembali uterus ibu. Tadi itu cuma hamil satu atau ada yang lain begitu ya. Kita cek pada uterus ibu. Baik, ini bayinya cuma satu ya Bu. Lalu kita memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik dengan oksitosin agar uterusnya itu berkontraksi dengan baik. Ibu, di sini nanti saya akan menyuntikkan oksitosin ya Bu ya pada paha ibu untuk agar uterusnya berkontraksi dengan baik ya Bu ya. Baik, kita mengambil suntikan yang tadi telah diisi oksitosin 10 unit. Kita suntikan secara IM pada sepertiga distal lateral paha ibu. Kita suntikan secara IM 90 derajat. Suntikan oksitosin ini dilakukan 2 menit setelah bayi lahir. Lalu setelah itu kita memegang tali pusat 5 cm dari pusar bayi. Kemudian jepit tali pusat dengan klem pertama pada 3 cm proksimal dari pusar bayi. Lalu dengan klem yang kedua kita jepit pada tali pusat sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Setelah itu kita potong tali pusat dan mengikatnya. Kita memotong tali pusat dengan melindungi perut bayi, dan kita lakukan pengguntingan pada tali pusat. Lalu kita akan mengikat tali pusat.
kita akan mengikat tali pusat dengan benang DTT pada satu sisi. Kita ikat terlebih dahulu pada satu sisi. Lalu kita ikat pada satu sisi lainnya. Dengan simbol kunci. Kita meletakkan klem tadi pada bengkok ya. Letakkan klem tadi pada bengkok. Sudah. Setelah itu kita tengkurapkan bayi pada dada ibu. Untuk melakukan IMD di antara kedua payudara ibu dengan dadanya, menempel pada dada ibu, dan usahakan agar kepala itu berada di bawah puting. Kita selimuti bayi dan ibu. Lalu kita pasangkan topi. Kita tadi selimuti ibu dengan kain yang hangat dan kering. Lalu kita sudah memakaikan topi pada bayi. Kita biarkan bayi kontak kulit dengan ibu untuk melakukan IMD, atau kontak kulitnya itu minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Jika sudah berhasil, maka biarkan saja. Biasanya bayi itu akan bisa melakukan IMD sekitar 30-60 menit begitu. Lalu setelah itu kita memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Setelah itu kita meletakkan tangan satunya di atas kain atau perut ibu, di atas simpisis, untuk mendeteksi adanya kontraksi, dan
tangan satunya tadi sudah memegang klem ya, untuk menegangkan tali pusat begitu. Nah, setelah itu kita tunggu sampai uterus berkontraksi. Nah, setelah uterus berkontraksi, kita tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas secara hati-hati untuk mencegah terjadinya invertio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, maka hentikan PTT dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Dan ulangi langkah tadi atau prosedur tadi ya. Apabila uterus tidak segera berkontraksi, minta suami atau ibu atau anggota keluarga menstimulasi puting susu begitu agar terjadi kontraksi. Baik, kontraksinya ada, kita tegangkan tali pusat. Nah, bila saat PTT tali pusat mengulur bertambah panjang ke arah distal, maka kita melanjutkan dorongan ke arah krania hingga plasenta dapat dilahirkan. Nah, ibu boleh meneran, tetapi kita tidak boleh, tetapi tali pusat hanya ditegangkan, tidak ditegangkan, tidak boleh ditarik saat tidak berkontraksi begitu ya. Jika tali pusat bertambah panjang, kita bisa pindahkan klem tadi 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lahir selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 IU, 10 unit. Baik, kontraksi terjadi. Kita lakukan prosedur tadi. Baik, setelah plasenta sampai vulva, tampak pada vulva, kita akan melahirkan plasenta dengan kedua tangan. Kita lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Kita pilin, kemudian kita lahirkan, masih kita pilin. Setelah itu kita tempatkan pada tempat yang datar. Nanti kita akan melakukan eksplorasi. Segera setelah plasenta lahir, kita melakukan massage uterus hingga uterus berkontraksi. Atau melakukan tindakan hingga uterus berkontraksi. Kita bisa melakukan tindakan yang lain seperti kompresi pada aorta abdominalis, tampon kondom kateter jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil atau massage. Setelah itu kita akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Kita akan melakukan laserasi. Kita mulai dari bagian atas, perineum, kita cek darahnya normal atau tidak. Baik, ini darahnya normal ya. Setelah itu, ini kan normal, tadi tidak ada darah di perineum yang mengalir deras begitu ya. Lalu kita akan memeriksa atau menilai plasenta. Kita akan menilai plasenta. Akan menilai plasenta dari sisi lateral dan kita akan menilai plasenta pada bagian maternal dan fetalnya.
Kita nilai pada bagian maternal terlebih dahulu. Kita pastikan plasenta lahir dengan lengkap. Nah, ini selaput ketubannya, tidak ada yang sobek ya. Kita lihat pada sisi maternalnya. Kita lihat kotiledonnya lengkap atau tidak. Baik, kotiledonnya lengkap ya. Setelah itu kita nilai pada bagian fetalnya. Kita lihat panjangnya. Baik, bagus. Kita lihat diameternya. Baik, bagus. Setelah itu kita letakkan plasenta pada wadah. Setelah itu kita bereskan alat. Kita bereskan alat. Setelah itu kita mendekontaminasi sarung tangan. Kita celupkan pada air klorin selama 10 menit, larutan klorin 0,5%. Kita lepaskan sarung tangan secara terbalik, lalu kita cuci tangan. Langkah, lalu kita keringkan menggunakan handuk atau kain bersih yang kering. Setelah itu kita menjelaskan kepada ibu. Ibu, ini kan tadi sudah selesai pemotongan tali pusat pada adiknya dan juga sudah selesai melakukan pengeluaran plasenta atau kelahiran plasenta, begitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu tadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Ini silahkan Ibu untuk beristirahat terlebih dahulu, dan adiknya kan juga sedang lagi IMD begitu ya Bu ya. Nah, kita tunggu selama 1 jam ya Bu ya. Silahkan Ibu beristirahat, pasti capek ya Bu ya. Tadi Ibu sudah melakukannya dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Kalau begitu saya akan kembali ke ruangan terlebih dahulu untuk mendokumentasikan ya Bu ya.